Selamat datang kembali di video pembelajaran kalkulus diferensial. Nah, tema hari ini adalah I love you to the infinity. Jadi kita akan membahas limit menuju tak hingga dan limit di ketahinggaan. Ada dua hal yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah apa akibatnya jika limit fungsi di tak hingga adalah suatu konstanta. Dan yang kedua adalah apa akibatnya jika limit fungsi di suatu titik adalah tak hingga. Kita mulai yang pertama ya, yaitu limit di ketahinggaan. Kita mulai dengan definisi. Di sini didefinisikan untuk limit X menuju tak hingga. Misalkan F itu didefinisikan pada suatu selang setengah terbuka C, tak hingga untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit fx untuk x menuju tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M yang bersesuaian, sehingga untuk X yang lebih dari M maka jarak antara fx dan L itu kurang dari epsilon. Nah, kita tambahkan dengan contoh, misalnya limit 1 per X pangkat K untuk X mendekati tak hingga sama dengan 0. Bagaimana cara pendefinisiannya? Jadi yang pertama kita ambil sembarang epsilon yang lebih dari 0, maka mungkin kalian bisa memperumum sifat Archimedian, maka akan terdapat M yang lebih dari akar pangkat K dari 1 per epsilon, sehingga mutlak 1 per X pangkat K dikurangi 0 itu, nah ini kita sederhanakan dulu, ini kan sama dengan 1 per X pangkat K. Nah, karena kalau X-nya itu lebih dari M, maka 1 per X pangkat K ini akan kurang dari 1 per M pangkat K. Nah, karena M-nya lebih dari akar pangkat K dari 1 per epsilon, maka 1 per M pangkat K ini akan kurang dari epsilon. Maaf, di sini ada kesalahan tanda. Nah, definisi yang analog juga berlaku untuk X menuju negatif tak hingga. Misalkan jika F didefinisikan pada selang setengah terbuka, negatif tak hingga, C untuk suatu bilangan C, kita katakan limit fx untuk X menuju negatif tak hingga sama dengan L, jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang bersesuaian, terdapat bilangan M, sehingga jika X itu kurang dari M, maka mutlak dari fx min L itu kurang dari epsilon. Jadi bisa kita katakan bahwa X menuju negatif tak hingga ini adalah X menuju suatu bilangan yang amat sangat kecil atau terus ke kiri di garis bilangan menuju negatif tak hingga. Nah, contohnya, kita punya limit 2x per 1 plus x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga. Bagaimana cara kita menentukan nilai limitnya? Bisa kalian lihat bahwa pembilang kita pangkat dari x-nya itu adalah 1 dan penyebut kita pangkat dari x-nya adalah 3. Di sini kita mulai dengan membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi kita bagi dengan x pangkat 3. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi 2x ini dibagi x pangkat 3, 1 dibagi x pangkat 3, x pangkat 3 juga dibagi x pangkat 3. Sehingga kita dapat bahwa ini sama dengan limit 1 per x kuadrat, x menuju tak hingga, di sini limit 1 per x pangkat 3, di sini limitnya 1. Nah, di sini harus kita bayangkan bahwa 1 per x kuadrat untuk x menuju tak hingga itu adalah 1 per bilangan yang sangat amat besar. Jadi kalau 1 kita bagi dengan bilangan yang amat sangat besar, maka dia akan menuju, ya Anda benar, dia akan menuju 0. Begitu juga limit 1 per x pangkat 3 ini. Jadinya ini hasilnya adalah 0 per 0 plus 1. Jadi ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan di GeoGebra, bagaimana sih gambarnya? Nah,
Kalau gambar grafik fungsi Y sama dengan 2X per 1 plus X pangkat 3, gambarnya adalah seperti ini. Jadi, untuk X menuju tak hingga, bagaimana nilai Y? Dapatkah Anda pikirkan untuk X menuju tak hingga, apa yang terjadi dengan Y? Itu adalah clue untuk jawaban soal diskusi kita. Masih di limit di ketakhinggaan, mari kita coba satu soal lagi. Limit 2X per 1 plus X untuk X menuju negatif tak hingga. Nah, kita lakukan yang sama, yaitu bagi dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Di sini, pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah 1. Maka dia akan dibagi X seperti ini, sehingga kita dapat di atasnya adalah limit 2 per limit 1 per X tambah limit 1. Nah, ini sekali lagi ya, di sini kita harus bayangkan 1 itu dibagi bilangan yang amat sangat besar. Sangat tidak disarankan untuk menulis 1 per tak hingga, sebab tak hingga itu bukan bilangan, sehingga kita tidak bisa menulisnya dalam operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, maupun pengurangan. Jadi langsung kita tulis, jadi jangan ditulis 1 per tak hingga, tapi ini limitnya langsung kita nyatakan sebagai 0. Jadi hasilnya adalah 2 per 0 tambah 1 sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau fungsinya Y sama dengan 2X per 1 plus X ini kita gambar di GeoGebra? Hasilnya adalah seperti ini. Baik, bisa kalian bayangkan kira-kira kalau X-nya menuju negatif tak hingga, maka Y-nya akan menuju kemana? Apa hubungannya ya dengan hasil limit tadi? Baik. Jadi, apa akibatnya jika limit fungsi di tak hingga atau negatif tak hingga adalah suatu konstanta? Kita sudah punya dua contoh, yaitu limit 2X per 1 plus X pangkat 3 untuk X menuju tak hingga sama dengan 0, dan limit 2X per 1 plus X untuk X menuju negatif tak hingga sama dengan 2. Kita lanjutkan sesi 2 ini dengan limit menuju ke tak hinggaan. Nah, kita mulai dengan definisi ya. Jadi kita katakan bahwa limit X mendekati C dari kanan, ini fx sama dengan tak hingga jika untuk setiap bilangan positif M terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika X min C itu antara 0 dan delta, maka fx-nya selalu lebih dari M. Jadi ketika X mendekati C dari kanan, maka fx itu akan menuju suatu bilangan yang amat sangat besar. Nah, definisi ini itu juga punya variasi yang lain, yaitu untuk yang sama dengan negatif tak hingga, limit kalau X-nya mendekati C dari kiri, dan yang lain-lain. Baik, kita mulai dengan contoh ya. Misalkan kita ingin mencari limit 2X per 1 plus X pangkat 3 untuk X mendekati negatif 1 dari kiri. Nah, kalau X mendekati negatif 1 dari kiri ini, kalau kita bayangkan mungkin dia X itu ada di negatif 1, negatif 1,1, katakanlah seperti itu. Nah, kalau negatif 1,1 kita pangkat 3 kan, berapa ya hasilnya? Dia pasti negatif 1, sekian. Berarti kalau 1 ditambah negatif 1, sekian, maka penyebutnya ini itu akan menuju 0. Ya, Anda benar, dia akan menuju 0. Tapi 0 positif atau 0 negatif ya? Maksud saya, apakah dia 0,000 sekian atau negatif 0,00 sekian. Kita lihat bahwa negatif 1 dari kiri ini berarti kita bisa mengandai-andaikan dia negatif 1,1 misalnya, hanya sebagai bayangan ya, bukan sebagai bukti formal. Nah, negatif 1,1 pangkat 3, dia hasilnya adalah negatif 1,331. Jika kita jumlahkan dengan 1, maka dia hasilnya adalah negatif 0,331.
Nah, berarti penyebutnya itu akan mendekati 0 min atau 0 yang negatif. Kalau kita substitusikan negatif 1 dengan yang di atas, dia hasilnya adalah negatif 2. Kalau negatif 2 dibagi negatif 0 yang sangat kecil, 0,00 berapa gitu, berarti ini akan mendekati negatif dibagi negatif adalah positif. Dia akan mendekati bilangan positif yang sangat besar. Jadi, karena penyebutnya mendekati 0 min, di atasnya juga negatif, maka dia limitnya adalah sama tak hingga. Kemudian kalau misalnya dia mendekati negatif 1 dari kanan, misalnya dia adalah X mendekati negatif 0,9, maka X pangkat 3 ini adalah negatif 0,729. Kalau kita jumlahkan dengan 1, maka yang di bawah ini itu adalah bilang menuju 0, tapi dia dari sisi yang positif, jadinya 0,00 sekian misalnya. Kalau kita substitusikan, di atasnya akan menjadi bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Jadi ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Baik. Kalau kita lihat di GeoGebra, bagaimanakah gambarnya? Nah, kalian bisa lihat. Dia mendekati negatif 1 dari kiri, maka dia akan menuju bilangan yang sangat besar. Kalau negatif 1 dari kanan, akan menuju bilangan sangat kecil sekali, menuju negatif tak hingga. Dari gambar ini, kalian dapat petunjuk kan apa yang terjadi jika limit di suatu titik itu menuju tak hingga, apa yang terjadi dengan grafiknya? Saatnya berpikir. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, berikanlah komentar kalian pada komentar YouTube ini. Terima kasih.